Perkenalkan, nama saya Desi Arianti, NIM 2013-53087. Perkenalkan, nama saya Rian Rifki Ananda, NIM 2013-53065. Dan saya Veronica Triastuti, NIM 2013-53075. Dan inilah tugas dari kami. Selamat siang Bapak, bisa minta waktunya sebentar? Bisa Mbak, selamat siang juga. Saya mau bertanya, apakah Telkom Wilayah Kudus sudah menggunakan ERP? ERP yaitu sebuah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatisasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi pada sebuah perusahaan. Apakah Telkom sudah menggunakan ERP? Lalu tolong jelaskan operasi apa saja yang digunakan. Baik Mbak Desi dan teman-teman ini dari UMK semua ya, teman-teman semua ya. Jadi untuk ERP di perusahaan Telkom, khususnya di kantor wilayah Telkom Kudus ini, memang kita sudah menggunakannya baik itu di bidang keuangan, logistik maupun di operasional. Yang di keuangan kita gunakan juga ada istilahnya namanya VNet ya, masalah aplikasi keuangan, sehingga segala cash flow, masalah finance itu sudah masuk di SAP itu. Sedang untuk logistik juga sudah adanya keluar masuk barang itu semua masuk SAP. Nah, yang baru-baru akan dilaksanakan ini adalah yang disebut namanya SAP CRM. SAP CRM yaitu suatu sistem atau aplikasi yang digunakan untuk customer, untuk menangani customer yang ada di plaza-plaza Telkom ataupun ada di frontliner gitu. Jadi sifatnya itu semua aplikasi terintegrasi semua pada sistem SAP CRM itu. Ya, CRM itu adalah Customer Relation Management. Gitu. Jadi pelanggan datang itu, kalau dulu itu kan namanya aplikasi yang ada di frontliner ataupun yang ada di Plaza Telkom itu menggunakan beberapa aplikasi, sehingga petugas akan kesulitan ketika pelanggan itu datang. Misalnya katakanlah pelanggan datang menaikkan masalah fleksi, otomatis kalau aplikasi yang lama itu membukanya pakai aplikasi fleksi gitu. Terus datang lagi pelanggan datang menaikkan masalah speedy, nah, otomatis petugas itu kan menggunakan aplikasi speedy juga. Nah, sekarang ini di Telkom ini sudah terintegrasi namanya SAP CRM ya. Prinsipnya untuk SAP ini Telkom kita sudah menggunakan dan memang sudah sangat membantu sekali, membantu baik dalam bidang keuangan, logistik, teknikal maupun dalam operasional khususnya pada customer itu. Jadi diharapkan memang kita berharap untuk dengan adanya SAP ini kita sangat memudahkan penggunaannya, sehingga baik itu kelancar operasional secara internal Telkom juga lebih baik, dan juga yang paling penting adalah kita mengedepankan pelayanan pada pelanggan. Secara gitu ya Mbak Desi dan teman-teman semua dari UMK gitu. Mungkin ada yang perlu diklarifikasi atau disampaikan lagi Mbak Desi, atau mungkin dari Mbak, siapa namanya nih Mbak? Ayo Mbak. Saya Vera. Mbak Vera dengan Mas Mas Rian, mungkin ada ini nggak ada pertanyaan atau mungkin ada perlu didiskusikan gitu Mas Rian? Terus saya Rian, saya ingin bertanya berkaitan dengan tujuan sistem ERP di PT Telkom. Baik Mas Rian dan teman-teman semua, jadi tujuan kita menerapkan ERP Telkom itu yang pertama adalah kita memudahkan aplikasi ya, itu yang pertama itu. Terus yang paling penting yang kedua ini adalah menghindari fraud management. Jadi fraud management ini adalah mengurangi kebocoran terutama masalah keuangan gitu. Dan juga yang nomor 3 ini adalah memberikan kepuasan kepada customer. Itu kira-kira 3 faktor itu yang paling penting itu. Ya, misalnya jadi yang lainnya sih sebenarnya masih banyak ya, tapi yang penting adalah 3 itu, untuk memperlancar operasional, untuk mengurangi fraud management ya, fraud itu adalah kebocoran masalah keuangan. Terus yang ketiga adalah untuk mengedepankan atau memberikan kepuasan pada customer. Itu Mas Rian ya. Nah, gimana Mbak Vera mungkin? Ya, saya Veronica. Saya bertanya, kira-kira kendala apa yang dihadapi Telkom dalam penerapan ERP ini?
Baik, Mbak Vera, jadi memang itu adalah pertanyaan ini adalah pertanyaan yang pada umumnya ditanyakan oleh rekan-rekan yang lain ya. Jadi kalau kendala dalam penerapan dalam aplikasi ERP ini pasti ada, terutama masalah human resource ya. Human resource itu untuk menyesuaikan aplikasi ini biasanya kita perlu adanya suatu training ataupun built-in training maupun kita mengadakan istilahnya penularan kepada teman-teman yang sudah bisa gitu. Itu kendala, yaitu biasanya pertama itu pada human resource-nya. Terus yang kedua, kendala berikutnya ini adalah masalah sistem aplikasinya. Sistem aplikasi artinya menyangkut masalah software ya. Masalah software itu ya bisa saja namanya perangkat baru ya, ataupun perangkat yang sudah digunakan itu biasanya terjadi anomali. Jadi anomali. Nah, ketika terjadi anomali inilah kita akan kesulitan mencari seorang programmernya itu untuk menyelesaikan ini. Itu salah satu kendala. Tapi alhamdulillah di PT Telkom ini ketika kita menemui kendala masalah aplikasi ini sudah tersedia adanya kontak center yang ada di AIS Center ya. AIS Center itu adalah informasi sistem di kantor pusat sana di Bandung itu. Jadi kami sudah bisa menanyakan ataupun kita bisa berdiskusi masalah aplikasi itu. Begitu kira-kira Mbak Vera ya. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Semoga ilmu yang kami dapatkan bisa bermanfaat dan selamat bekerja dan bertugas kembali. Baik, sama-sama Mbak Desi. Terima kasih atas kunjungannya Mbak Desi. Terima kasih Mbak Vera. Siap, Mas. Mengulas wawancara di atas dari percakapan antara Bapak Mamun Mansur dengan kami bertiga, dan ini dia presentasi dari kami. Sejarah Telkom bermula dari didirikannya sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegram pada tahun 1882. Layanan komunikasi dikonsolidasikan oleh pemerintah Hindia Belanda ke dalam Jawatan Pos Telegram atau PTT. Sebelumnya, pada tanggal 23 Oktober 1856, dimulai pengoperasian layanan jasa telegram elektromagnetik pertama yang menghubungkan Jakarta dan Bogor. Momen tersebut di kemudian hari atau tepatnya tahun 2009 dijadikan sebagai hari lahir Telkom. Pengertian ERP, Enterprise Resource Planning, adalah sebuah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatisasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi pada sebuah perusahaan. Manfaat ERP: 1. Integrasi data keuangan yang berupa data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan yang lebih baik. 2. Standarisasi proses operasi yang melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan efisiensi dan peningkatan kualitas produk. 3. Standarisasi data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak business unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Sekian presentasi dan wawancara dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.